Gembira sekali kita dapat berjumpa bersama di dalam pelatihan untuk asesor internal pada hari ini. Saya merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa bisa diberi kesempatan untuk berbicara di depan Bapak Ibu semuanya. Perkenankanlah saya akan share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah ada. Baik, terima kasih. Materi yang diberikan pada saya adalah mengenai kiat dan strategi mempertahankan mutu di era pandemi COVID-19. Saya kira ini topik pada hari ini. Saya akan memulai dengan strategi untuk penanggulangan COVID-19, di mana hal ini sudah dicantumkan di dalam Kemenkes nomor 413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, yaitu ada 3 tujuan utama. Yang pertama adalah memperlambat dan menghentikan laju transmisi penularan dan menunda penyebaran penularan. Yang kedua, menyediakan layanan kesehatan yang optimal untuk pasien, khususnya kasus-kasus yang kritis. Dan yang ketiga adalah meminimalkan dampak dari COVID-19 terhadap sistem kesehatan, layanan sosial, dan juga kegiatan bidang ekonomi dan sektor lainnya. Nah, WHO mengklasifikasi wilayah di dalam rangka pandemi COVID-19 ini menjadi 4, yaitu ada wilayah yang belum ada kasus atau no cases, ada wilayah yang dengan atau satu lebih kasus, baik itu import maupun lokal, yang bersifat sporadik dan belum berbentuk klaster atau sporadic cases. Dan yang ketiga adalah wilayah yang punya kasus klaster di dalam waktu, lokasi geografis maupun paparan umum yang disebut dengan cluster of cases. Dan yang 4, wilayah yang punya transmisi komunitas atau community transmission. Nah, tujuan daripada pedoman yang telah ditetapkan di dalam KMK 413 itu ada 8, kita bisa lihat bersama. Yang pertama, kita diminta memahami strategi dan indikator dari penanggulangan, melakukan surveillance epidemiologi, melakukan diagnosis laboratorium, manajemen klinis, pencegahan dan pengendalian penularan, serta melaksanakan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan penyediaan sumber daya serta pelaksanaan kesehatan esensial. Apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan esensial? Ini adalah pelayanan kesehatan rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat. Ini tidak boleh sampai terlantar. Contohnya misalnya imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, pengobatan pasien TB, HIV, penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Ya, kalau di dalam standarnya SNAS kan ada untuk ibu hamil, TB, HIV, terus termasuk juga PPRA. Ya. Ini sudah juga saya kira Bapak Ibu sudah mendapatkan juga keputusan Dirjen Yankes tentang pedoman pemantauan dan evaluasi kesiapan rumah sakit pada masa COVID. Ini tujuannya memperlambat, menghentikan laju transmisi penularan dan menunda penyebaran penularan. Yang kedua adalah menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama untuk kasus kritis, dan meminimalkan dampak dari COVID terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan bidang ekonomi, dan sektor lainnya. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam penanggulangan COVID, Bapak Ibu.
Yang pertama bahwa sistem pelayanan kesehatan pada masa COVID itu mengalami perubahan dan seperti misalnya ada penundaan untuk pelayanan esensial, ya, seperti contohnya pelayanan kesehatan di Buana, penyakit menular, penyakit tidak menular, ya. Jadi karena mereka barangkali takut pergi ke rumah sakit, jadi pelayanannya bisa tertunda. Di sisi lain juga ada surge capacity, ya, atau ledakan permintaan, sehingga kapasitasnya harus kita kembangkan. Contohnya misalnya untuk kebutuhan ruang ICU, ya, ruang isolasi, tenaga kesehatan, karena beberapa diantaranya terpapar dan lain sebagainya. Kemudian meminimalkan risiko infeksi pada petugas dan mengendalikan risiko infeksi di rumah sakit, ya. Salah satu tantangan kita sekarang ini adalah tingginya angka penularan COVID-19 pada petugas di Vaskes, apalagi juga di rumah sakit, ya. Serta tetap diminta menyediakan pelayanan yang berkualitas, ya, karena mutu pelayanan sangat penting untuk mengadaptasi kegiatan dalam pandemi COVID dan memastikan kesinambungan dari layanan esensial tadi, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, untuk memberikan prioritas bagi continuity dari pelayanan esensial tadi, karena banyak pasien yang tidak berani datang ke rumah sakit sehingga mereka dapat dikatakan agak neglected. Supaya terjadi keseimbangan nih antara penanganan COVID dengan penanganan kesehatan rutin, dan juga melakukan edukasi pada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Tidak lupa terus-menerus kita lakukan edukasi. Di samping itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pemantauan dan evaluasi mesti dilakukan secara berkala berdasarkan self-assessment yang diisi oleh rumah sakit. Demikian juga di dalam akreditasi tetap harus dilakukan self-assessment, pemantauan sendiri secara berkala untuk mengingatkan bahwa standar itu hakikatnya adalah risk management, manajemen risiko. Siapa yang tidak mematuhi standar barangkali boleh jadi dia berpotensi untuk mendapatkan risiko. Ya, contohnya misalnya staf yang tidak disiplin menggunakan alat pelindung diri, dan saya kira dia berpotensi untuk terpapar COVID-19. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Hakikat daripada akreditasi adalah risk management, manajemen risiko, yang bila kita tidak mematuhi boleh jadi kita akan berisiko. Kemudian metode untuk monitoring evaluasi itu dengan mengumpulkan data di lapangan, telah dokumen, observasi, wawancara. Saya kira ini hal yang harus dilakukan, tetap dilakukan oleh rumah sakit, ya. Yang di dalam hal ini, kalau di dalam standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien itu harus ada seorang yang ditunjuk sebagai person in charge, PIC, untuk dia mengumpulkan data, menganalisis, ya, kemudian menelaah, menyajikan data tersebut untuk pengambilan keputusan dari pimpinan rumah sakit, ya. Dan ini di dalam COVID juga sama, harus ada ditunjuk pengelola datanya. Seyogianya pengelola datanya ditempelkan pada PIC data pada PMKP, karena hakikatnya nanti tinggal menambahkan tugasnya. Kemudian tadi hasil monitoring evaluasinya dibuat dalam bentuk rekomendasi pada pimpinan, ya. Tadi kan sudah dikumpulkan, dianalisis, terus dibuat
disajikan, di hasilnya itu diserahkan pada pimpinan, dan pimpinan kemudian akan melaporkan kepada dinas kesehatan. Dan apabila di rumah sakit Bapak Ibu ada surveyor, maka bisa atau diminta surveyor di rumah sakit yang ada di Bapak Ibu untuk ikut terlibat di dalamnya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi Kementerian Kesehatan sudah menyusun checklist yang komponen-komponennya ini terdiri dari 12 ya. Yang saya kira semua topik-topik ini akan dibahas selama 2 hari ini ya. Mulai dari leadership dan sistem manajemen insiden, koordinasi komunikasi, surveillance dan manajemen informasi, komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat, administrasi keuangan dan kelangsungan bisnis, sumber daya manusia, service capacity dan keberlangsungan dukungan pelayanan esensial, manajemen klinis pasien, kesehatan kerja, kesehatan mental dan dukungan psikososial, identifikasi dan diagnosis cepat serta PPI. Ini kriteria keberhasilan pengendalian pandemi adalah ada 3 kriteria, yaitu kriteria epidemiologis, ada kriteria kesehatan, kemudian ada kriteria surveillance kesehatan masyarakat. Ini beberapa contoh misalnya kriteria untuk epidemiologi, penurunan minimal 50% angka kasus konfirmasi yang baru dari puncak tertinggi selama 3 minggu berturut-turut dan terus menurun terus pada minggu-minggu selanjutnya. Di samping itu juga jumlah spesimen positif untuk keperluan diagnosis pada semua kasus dalam 2 minggu terakhir kurang dari 5%. Contoh cara menghitungnya, positif rate dalam 2 minggu terakhir itu adalah jumlah kasus positif dibagi jumlah kasus positif plus jumlah kasus negatif diagnosis. Ya, tentu saja dengan syarat bahwa surveillance berjalan optimal dan kapasitas lab mampu melakukan pemeriksaan per 1.000 penduduk per minggu contohnya. Kemudian misalnya juga jumlah spesimen positif COVID-19 pada Sentinel ya, ini dan Sari untuk 2 minggu terakhir kurang dari 5% dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK 455 disebutkan bahwa rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium ya itu wajib menerapkan standar dalam penyelenggaraan pelayanan yang merupakan bagian dari budaya mutu dan keselamatan pasien. Sebagaimana kita ketahui, ini yang harus kita sadari bersama. Mindset dari rumah sakit terhadap akreditasi memang masih bertahap, bertingkat-tingkat. Ya. Ada di tingkat yang paling bawah adalah rumah sakit yang mengikuti akreditasi sekedar untuk mendapatkan sertifikat supaya bisa bekerja sama dengan BPJS. Ya. Memang hal ini sangat penting, tetapi menurut saya kalau hanya untuk mendapatkan sertifikat itu sayang sekali. Karena kemudian usaha dari seluruh rumah sakit untuk membangun sistem, kemudian sistemnya tidak dijalankan, hanya karena telah memperoleh sertifikat. Ini biasanya rumah sakit ini kalau terjadi insiden keselamatan pasien itu ditutupi ya, tidak dipakai untuk proses belajar sehingga bisa dimungkinkan terjadi lagi ya.
Jadi semuanya ini untuk sekedar memenuhi kewajiban saja. Untuk yang di level paling bawah. Di level yang lebih tinggi adalah risk management. Pimpinan rumah sakit sadar bahwa semua standar-standar itu adalah manajemen risiko yang kalau tidak dipatuhi, boleh jadi rumah sakit akan berisiko. Dokternya juga berisiko, stafnya juga berisiko, dan termasuk juga bisnisnya berisiko karena kemungkinan ada tuntutan-tuntutan. Ya. Jadi dalam hal ini biasanya ciri khasnya pimpinan sudah sepenuh hati nih, sudah memahami, ikut belajar tentang standar, ya, dan dokumen-dokumen juga dicek karena sudah tersimpan rapi di dalam Sismadat. Indikator mutunya juga sudah ada di Sismadat. Pimpinan melihat ada dashboardnya itu, dan kemudian dimonitor kepatuhan dari karyawan terhadap SPO oleh siapa? Asesor internal. Jadi pada level yang lebih tinggi ini pimpinan rumah sakit sudah menyadari keberadaan dari asesor internal untuk memantau kepatuhan dari staf terhadap semua regulasi. Kalau saya sampaikan regulasi berarti bentuknya bisa pedoman, panduan, kebijakan, SPO atau program. Dan di level ini kalau terjadi IKP, insiden keselamatan pasien, mereka menjadikan sebagai proses belajar agar insiden itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ini yang bagian yang penting. Dan pada level yang paling tinggi adalah improvement atau continuous quality improvement, ya, perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Ini sudah membutuhkan komitmen yang total, bukan hanya pimpinan rumah sakit, tapi juga pemilik, ya, juga seluruh staf. Ya. Upaya-upaya di dalam standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien itu betul-betul ditekuni dan dijalankan dengan benar. Ya. Semua yang ada di situ dijalankan dengan baik dan benar, dan mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan, bukan hanya di dalam SIM, tapi juga di dalam untuk mengukur indikator mutu, kemudian untuk melaporkan kalau ada insiden, ya, dan juga menyimpan semua dokumen-dokumen itu sudah menggunakan teknologi informasi. Dan sekarang kita sadari bahwa penggunaan teknologi informasi seperti telemedicine itu sangat bermanfaat sekali di era COVID-19 ini. Sismadat juga sudah mulai dijalankan dengan baik dan benar, ya. Indikator mutu dipakai untuk peningkatan mutu karena di dalam Sismadat itu ada indikator mutu yang bisa dilakukan benchmark dengan indikator mutu nasional maupun juga indikator mutu untuk benchmark, ya, dengan tingkat nasional maupun tingkat provinsi, ya. Dan kalau rumah sakit terus-menerus berupaya untuk belajar, ya, prosedur-prosedur selalu diupdate, ya, begitu ada regulasi yang baru dilakukan update. Nah, ini peran dari asesor internal sangat besar untuk membangun quality and safety culture atau budaya mutu dan keselamatan. Baik, jadi di dalam SNARS, Bapak Ibu, ada kebijakan umum untuk persyaratan. Kita ketahui bahwa akreditasi hakikatnya itu adalah menilai kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundang-undangan serta standar dan etika profesi. Jadi ini kuncinya sebetulnya di sini. Jadi bagaimana rumah sakit kemudian menyusun regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai standar dan etika profesi, dan kemudian meminta staf untuk mematuhinya. Ya. Nah, tentu saja membuat regulasi ini pimpinan rumah sakit tidak sendirian, didukung juga oleh unit-unit.
ya, dibuat, kemudian setelah dibuat meminta staf untuk mematuhi. Nah, bagaimana kita tahu bahwa staf patuh terhadap regulasi? Di sini Bapak Ibu, peran dari asesor internal. Karena rumah sakit diminta membuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap tadi regulasi dan seterusnya. Nah, asesor internal di sini peran ikut terlibat di dalam menyusun sistem MONEF sebagaimana layaknya seorang surveyor. Jadi Bapak Ibu selama 2 hari Bapak Ibu itu akan dilatih layaknya seorang surveyor bagaimana bekerja di rumah sakit untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, untuk apa? Untuk menjamin bahwa staf betul-betul di dalam bekerja mematuhi semua regulasi yang sudah dibuat oleh rumah sakit, yang mana regulasi tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan. Nah, di sini peran asesor internal pertama melakukan evaluasi untuk implementasi mutu pelayanan dan keselamatan pasien, memonitoring kepatuhan staf terhadap semua kebijakan, panduan, ya, pedoman, SPO, dan melakukan self-assessment. Ya. Asesor internal bisa mengisi di dalam Sismada mengenai mengecek di situ apakah sudah memenuhi ya, apa yang diminta di dalam standar, dan kemudian sudah nanti di dashboardnya sudah muncul ya scoringnya itu, kira-kira persiapan dokumentasinya itu ada sudah berapa persen. Kemudian juga di era COVID-19 ini assessment bagaimana kesiapan rumah sakit. Baik, metode yang dipakai untuk monitoring dan evaluasi bagaimana kepatuhan staf terhadap peraturan, termasuk kesiapan dari regulasinya, ya, apakah regulasinya semua sudah siap? Tentu saja di era COVID harus ditambah ya regulasi-regulasi yang terkait dengan pelayanan COVID-19. Setelah disusun regulasinya, regulasi ini harus dikonfirmasi. Ya, jadi ini dari metode selusur namanya REDOSCO, ko-nya itu konfirmasi. Jadi regulasi yang sudah ada dikonfirmasi dengan dilacak pada B, dokumen buktinya. Karena dokumen bukti adalah bukti implementasi. Contohnya misalnya regulasi tentang rekam medik. Ya. Nah, nanti dokumennya adalah rekam medis yang sudah diisi oleh staf klinis. Ya. Betul tidak itu implementasinya. Kemudian dengan O, observasi. Di tempat pelayanannya, diobservasi, dilihat, ya, dan dengan W, wawancara kepada para PPA, profesional pemberi asuhan, wawancara pada manajemen, dan lain sebagainya. Dan untuk hal-hal yang memang harus diwajibkan bagi staf rumah sakit, itu harus bisa melakukan, harus dilakukan, kita minta konfirmasi dengan simulasi. Misalnya RJP, resusitasi jantung paru. Nah, ini seorang asesor internal bisa meminta siapa saja staf rumah sakit, khususnya staf klinis, harus bisa melaksanakan RJP, gitu ya. Dan cuci tangan dan lain sebagainya. Ini semua regulasi dikonfirmasi dengan dokumen, observasi, wawancara, dan simulasi. Bapak Ibu, sebagai asesor internal, ini saya akan sampaikan checklist yang terkait dengan manajerial. Nanti ada yang terkait dengan bidang-bidang yang lain akan disampaikan oleh pembicara-pembicara selanjutnya. Ini susunan dari checklist, saya akan berikan secara sampling. Mulai dari telusur fasilitasnya, wawancara pada pimpinan,
lihat perizinan-perizinannya dan seterusnya. Ini contoh misalnya kita melacak, telusur ke ruangan-ruangan untuk fasilitas. Jadi yang bisa ini dengan menggunakan checklist seperti ini, misalnya ke rawat jalan, poliklinik, IGD, rawat inap, ICU dan seterusnya. Setiap kita masuk ke ruangan untuk mengecek fasilitas, mulai dari sisi keselamatan dan keamanan. Bagaimana plafonnya, ada enggak kebocoran, ada enggak jamur, ya, lantainya licin apa tidak, ya, ada enggak yang sudah rusak, ya, boleh jadi nanti ada orang yang tersandung dan jatuh, dindingnya juga apa pada lepas-lepas apa tidak, catnya ada jamurnya apa tidak, termasuk juga aksesnya, ya, tangganya, kamar mandi. Nah, ini juga dicek semuanya, ada enggak air tergenang sehingga licin, kemungkinan orang jatuh, mebelernya apakah kuat apa tidak, sebab jadi kalau mebelernya mungkin sudah rusak, diduduki nanti, ya, termasuk CCTV-nya fungsi apa tidak. Untuk proteksi kebakaran juga dilihat smoke detektornya, sprinkle aparnya, ya, tersedia apa tidak. Jangan lupa kalau melihat ke situ juga dicek itu kapan ini masa berlakunya, ya, sebab boleh jadi aparnya ada tapi ternyata sudah sudah verliat gitu, ya. Termasuk jalur evakuasi harus dicek apakah jalur-jalurnya itu masih ada tanda arah jalurnya, biasanya udah terkelupas gitu, ya. Itu harus dilihat kembali. Dan kemudian termasuk alat-alat medis, pemeliharaannya, kalibrasinya juga. Sebab kelihatannya sepele ini, Bapak Ibu, kalibrasi harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dari produsennya. Jadi misalnya alat infusion pump, kapan dia harus dikalibrasi, nah, itu kan nanti ada catatannya di alatnya tuh, ya. Ini sangat penting sekali kalibrasi ini. Karena kalau alat tidak dikalibrasi, boleh jadi dia tidak akurat. Kalau tidak akurat, berarti dokter mengambil keputusan dari data yang tidak akurat. Itu bisa membahayakan pasien dan juga membahayakan dokternya. Karena mengambil keputusan dari alat yang tidak akurat, maka boleh jadi nanti timbul insiden keselamatan pasien. Saya sering mengingatkan hal ini karena misalnya yang sederhana saja, tensimeter tidak dikalibrasi. Itu tahu-tahu pernah saya dapat informasi dari kolega saya yang jadi dokter di kloter haji, ya, dia minta semuanya dicek dulu ke sebuah rumah sakit, ya, bawa diajak semuanya itu, ya, karena ini haji plus gitu. Ternyata semuanya dapat obat hipertensi dan semuanya tensinya tinggi gitu, ya. Jadi dia heran. Terus dia cek lagi satu persatu, biasanya Anda hipertensi enggak? Enggak, saya hipertensi. Loh, tapi kok semuanya dapat obat hipertensi? Gitu. Jadi cek lagi ternyata tidak semuanya hipertensi. Punya usut ternyata alatnya tidak dikalibrasi, ya, itu Bapak Ibu, ya. Jadi peran asesor internal itu ya harus nyinyir gitu, ya. Ini kenapa ini tidak dikalibrasi? Karena tadi risiko untuk dokter, karena dokter mengambil keputusan dari data yang tidak valid. Gitu. Kemudian ini berikutnya kita mesti cek, gitu. Mulai dari dokumen-dokumen yang penting, ya, hospital bylaws, medical staff bylaws, dicek apakah masih berlaku apa tidak, sebab biasanya ini sudah kadaluarsa, ya. Renstranya juga kan 5 tahunan, nah karena ini tidak ada akreditasi boleh jadi sudah kadaluarsa, ya, barangkali sudah 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu sudah harus direvisi gitu. Rencana bisnis anggaran juga dicek. Kita tidak usah masuk sampai dalam tentang hal ini, tapi itu tadi ngecek kadaluarsa apa enggak nih, di situ. Terus apakah ini masih dijalankan apa tidak, ya.
termasuk juga program PMKP ini, karena program PMKP harus diketahui oleh semua pimpinan rumah sakit karena dialah yang menyusun program itu dan melaporkannya secara rutin kepada pimpinan rumah sakit. Nah, ini nanti ada checklistnya. Bapak Ibu, kami berikan semua yang contoh-contoh di sini, checklistnya kami berikan sehingga nanti Bapak Ibu kalau melakukan monef tinggal nanya saja. Dan nanya itu jangan malu kalau membaca ya, sebab kalau mengingat-ingat secara semuanya diingat-ingat tidak mungkin ya. Harus menyusun namanya Redosko, aplikasi IT untuk mempermudah surveyor. Nah, sekarang sedang dalam proses perbaikan supaya lebih mudah lagi nanti jadi dengan alat smartphone kita bisa sambil jalan sambil melihat itu, ini apalagi yang harus saya tanyakan, ini apalagi gitu. Tapi sekarang karena belum ya nanti checklist gitu ya. Gitu. Jadi, kemudian ini untuk perizinan jangan lupa, ini juga termasuk manajemen risiko ya, izin operasional, izin mendirikan bangunan, termasuk juga untuk banyak sekali izin-izin ya, ini kalau di rumah sakit ini. Tapi kita mesti sangat strict dengan izin-izin yang berisiko rumah sakit bisa kena tuntutan pidana dan perdata. Contoh misalnya izin alat radiologi ya, itu bisa terkena tuntutan pidana dan perdata. Juga izin instalasi pengolah air limbah ya, itu juga harus dicek betul sebelum jatuh tempo. Nah, ini peran asesor internal kan mengingatkan nanti, maaf ini ada izin yang sudah jatuh tempo yang harus diperbaharui begitu ya. Nah, ini juga sarana komunikasi di dalam rumah sakit. Apalagi di era COVID juga ditekankan juga komunikasinya. Bentuknya apa? Bentuknya rapat. Banyak sekali di standar itu rapat-rapat, nanti kalau itu harus tetap diadakan. Contohnya di situ ada tindak lanjut laporan PMKP antara lain berupa disposisi, rapat pembahasan rencana perbaikan, penambahan anggaran, tenaga atau fasilitas. Nah, ini antara di pengurusnya itu ya. Bukti kumpulan notulen rapat di rumah sakit yang pimpinan rapatnya oleh direktur. Nah, itu nanti jadi notulennya setiap rapat itu. Kenapa harus ada setiap rapat harus ada undangan, harus ada daftar hadir, ada notulennya ya toh. Itu untuk komitmen Bapak Ibu ya, bahwa memang rapat itu diadakan dan kemudian ada diseminasi ya, pengambilan keputusan yang semua harus komit. Hadir maupun tidak hadir mesti setuju. Jadi tidak boleh ada misalnya staf klinis yang tidak pernah ikut rapat, dia bilang, oh saya kan tidak pernah ikut rapat, jadi tidak perlu komitmen, tidak bisa begitu. Ya. Jadi kenapa rapat juga ditanyakan itu sebagai media komunikasi. Daftar pelatihan, kami sudah susunkan di SNARS itu, daftar pelatihan apa saja itu yang harus dilakukan. Misalnya pendidikan untuk menyediakan informasi terkait dengan budaya selamatan rumah sakit untuk seluruh individu. Terus kemudian juga individu di dalam komite tim PMKP ya, atau bentuk organisasi lainnya sudah dilatih dan kompeten. Bagaimana misalnya menjadi anggota tim PMKP, dia belum pernah dilatih PMKP, nah, terus akibatnya apa? Stres atau dia nganggap ini tidak penting karena dia tidak paham. Itu sangat penting. Nah, ini termasuk juga pimpinan rumah sakit nih, termasuk komite medis, komite perawatan harus mengikuti pelatihan PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sebab kalau knowledge-nya tidak paham, mereka tidak memiliki komitmen.
tidak memiliki komitmen yang memadai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini tadi pelatihan. Nah, ini regulasi apa saja itu juga kami siapkan ya untuk misalnya AP, BAP dan seterusnya. Nanti masing-masing pembicara akan pasti menyampaikan regulasi apa yang dibutuhkan yang harus Bapak Ibu cek ya sesuai dengan bidang masing-masing para pembicara berikutnya ya. Ini daftar regulasi terkait AP ya dan seterusnya itu sudah ada. Kalau misalnya AP untuk ini pelayanan darah, siapa penanggung jawabnya, program mutunya, pedomannya, ya, penetapan kepala unit dan seterusnya. Sebab seringkali itu unit sudah berjalan, tapi sebetulnya masih ada regulasi yang belum ada. Misalnya seorang ditetapkan sebagai kepala instalasi radiologi, tapi tidak ada SK-nya. Jadi tidak punya kekuatan hukum dia sebagai seorang kepala instalasi. Termasuk kami juga mendapatkan masukan dari teman-teman asesor internal, ternyata setelah dilatih hanya diperintah ayo dijalankan, tapi tidak dapat SK. Tidak mungkin itu seorang asesor internal mesti dapat SK nih. Kalau mau melakukan kegiatan juga dapat surat tugas. Sebab kalau tanpa SK, tanpa surat tugas, kemudian masuk ke instalasi, melihat ini, melihat itu, memberitahu bahwa ini mesti mengajukan usul perbaikan begini, wah nanti saudara dianggap ini sedang mencari-cari kesalahan. Yang sebetulnya ini bukan mencari kesalahan, tapi berkolaborasi, Bapak Ibu berkolaborasi dengan semua unit-unit untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Ini supervisi juga, ya kan ada banyak supervisi yang harus dilakukan. Itu juga ada checklistnya sendiri. Nanti kita tinggal melihat bukti supervisi. Bukti supervisi adalah berupa checklist. Kemudian ini wawancara ya. Wawancara juga sudah ada checklistnya, siapa yang harus diwawancarai, contohnya ini nanti direktur, kemudian nanti mungkin kepala bidang, sudah ada nanyanya apa gitu ya. Tapi hati-hati kalau mau wawancarai direktur, lebih baik dikasihkan aja nanti suruh menjawab sendiri gitu ya. Kalau demikian juga ini untuk skenario mutu, misalnya contohnya di unit kerja, siapa person in charge-nya yang sudah dilatih nih, ini kan tentang PMKP. Penanggung jawab data itu harus ada di masing-masing unit, ya, di masing-masing unit ada penanggung jawab datanya. Karena kalau tidak nanti data yang dikumpulkan itu sampah ya nanti ya diolah keluarnya pun sampah, tidak bisa dipakai untuk decision making. Ya, jadi terus bagaimana kemudian memilih indikator mutu unit ya, terus profil indikatornya. Ini sudah dibantu dengan apa? Sesmada, ada indikator mutunya. Kemudian ini terkait juga surge capacity atau lonjakan kapasitas ya. Kan harus merekrut lagi karena adanya permintaan yang meningkat. Kita tahu ada banyak rumah sakit yang pasiennya membludak dan kemudian butuh meningkatkan kapasitas pelayanan, termasuk SDM-nya, apalagi beberapa SDM terkena COVID sehingga harus isolasi. Ya. Nah, ini skenario rekrutmen. Apakah sudah punya pola ketenagaan? Termasuk pola ketenagaan kalau kemudian terjadi surge capacity itu tadi, ya. Sudah menyusun rapatnya, pengembangan pelayanan unit, ya, misalnya ICU-nya mau ditambah dan lain sebagainya. Ini ada checklist-nya di sini. Nanti dengan checklist itu mengingatkan pimpinan rumah sakit, oh ini tuh detailnya. Ini checklist ini berisi detail ya. Sebab kalau hanya diingat-ingat akan sulit. Ini mengenai
telusur sistem manajemen data tadi. Di PMKP ada PIC data, nanti di COVID juga ada PIC datanya juga. Ini checklistnya juga kami siapkan untuk Bapak Ibu semuanya ya. Nanti bisa minta ke panitia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa disambung lanjut dengan topik kedua, Dr. Putu? Halo? 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 Dr. Putu? Apakah suara saya bisa didengar?